Seminggu 3 kali Seminggu jadinya. 3 kali. Tapi terus. awalnya juga cuma ikut yang freeletic aja yang Oke. body. Yang lari belum ya dulu ya? Yang Oh, lari yang tuh lari belum ya. baru ikut freeletic 4 bulan baru berani ikut yang roso. Oh, yang larinya roso. itu karena aku pikir aduh Kak nggak kuat lari nih, nggak kuat lari pasti ditinggal temennya kayak takut kayak gitu terus diajakin Mas Agung nggak apa-apa ya nanti Pakai grup ya, grup. grup ada grup 2 itu cuma 3 kilo aja ya betul. terus kita bisa lari jalan 800 meter lari 200 meter jalan. Jadi betul. ada waktu istirahatnya oh ya udah dicoba-coba terus emang pertama kali ikut yang roso itu pusing ditinggal Mas Agung Mas gemes banget ya pusing. Padahal tadi berharapnya sudah ikut latihan freeletic dulu ya. Iya, tapi ternyata beda ya. Beda rasanya kayak gitu. Oke, simpan dulu ya Mbak ya ceritanya. Sekarang geser ke Mas Dani, Mas Dani ini. Mas Dani dari 2000 berapa Mas? Ini terlalu lama juga loh. Aku 2015 pertengahan. Pertengahan ya. Pertengahan 2015 itu sebenarnya sudah aktif di komunitas lari. Oh, komunitas lari juga ya. Cuma waktu itu pernah ngeliat freeletic tapi kayak cuma ngeliat aja kan di GSP kan biasa anak-anak lari kan di situ. Jadi ngeliat ini apa sih kok banyak orang senam. Cuma lewat aja. Itu dikenalnya senam soalnya. Pasti orang-orang awal-awal Betul. ngeliat itu Hanya senam ya. pasti ditanyain ini komunitas senam ya Iya. Dulu juga mikirnya juga kayak gitu. Senam, warming up-nya lari gitu ya. Oke. Ya dari situ tiba-tiba diajak kakak sih gitu. Yuk join freeletics apaan. Iya. Ya udah ikutin aja waktu itu di Lipo tapi waktu itu Lipo masih minggu pagi pernah ya Mas ya waktu itu. Minggu pagi pernah di depan. Di depan ya. Lobbynya. Lobbynya ya, oke. 2015. Betul 2015. Minggu pagi begitu diajak freeletic baru inget ini bukannya yang biasanya senam di GSP. Begitu sekali nyobain wah langsung kelenger. Tadi ini wah aku enggak melu isin loh, ngikut terus ya. Ya akhirnya gimana ya walaupun KO tapi kayak nagih lah. Iya. Keterusan ya. Jadi malah kepoin freeletics ini sampai ke aplikasi-aplikasinya ya. Aplikasi akhirnya ngikutin juga yang aplikasi kegiatan rutin juga ikut terus. 3 kali itu juga. Itu ya sampai sekarang ya berarti. Sampai sekarang. Oke. Nah itu kira-kira salah 2 contoh teman-teman yang aktif di komunitas freeletic ya. Dari kepo terus ikut iseng-iseng sampai akhirnya ketagihan ya. Dan yang jadi catatan mungkin kalau teman-teman mungkin merasakan kalau sudah latihan, nggak latihan itu rasanya malah nggak enak ya badannya. Ya pusing. Malah pusing sekarang. Nggak latihan malah pusing ya. Saya di depan saya itu Mbak Levina itu juga itu lagi nge-gym ya. Pengen. Nanti diajakin aja Mas. Tadi sudah tertarik. Oh lah iya itu. Oke, balik ke Mas Agung lagi. Mas, seperti yang aku bilang di sebelumnya bahwa yang aku amati nih teman-teman freeletic ini juga ikut andil besar untuk literasi olahraga di Jogja khususnya ya. Karena beberapa event olahraga juga terlibat juga. Nah ini perkembangannya sejauh mana sih Mas teman-teman freeletic mengorganisir komunitasnya sampai jadi panitia juga, terus jadi konsultan juga gitu kan. Nah ini seperti apa Mas perkembangannya akhirnya bisa jadi komunitas yang solid gitu. Oke. Untuk awalnya teman-teman dulu itu kita koordinir untuk acara ikut lomba lari ya. Nah jadi kan awalnya dari member kita, jadi kita tawarin siapa yang mau coba ikut kolektif untuk lomba lari. Kebetulan dulu itu awal event yang diikuti yang nggak di Jogja itu di Borobudur. Borobudur ya. 2015 maraton. Nah baru istilahnya itu kita baru nunjukin bahwa kita bawa teman-teman freeletic untuk ikut. Padahal freeletic itu kan basicnya bukan lari tapi di freeletic sendiri lari itu ada menunya sendiri tapi interval bukan lari-lari yang jarak jauh. Tapi kan dari situ kita udah merasa udah percaya diri nih dengan kondisi fisik dengan latihan biasa, lari tinggal membiasakan diri. Nah, dari situ kita koordinir teman-teman dari dari mungkin 5-10 untuk yang event-event Jogja sampai kita bisa sampai 30-an dengan komunitas yang ya istilahnya kita dulu ngelihatnya komunitasnya nggak terlalu besar sih, tapi ya lumayan solid teman-temannya. Nah dari situ kita sudah mulai mencoba mengkoordinasi
Jadi ada event apapun yang sifatnya kolektif kita ikut di sana. Ikut jadi peserta maksudnya waktu ikut jadi awalnya. Peserta. Terus ada beberapa waktu juga kita diajakin untuk menjadi semacam jadi panitianya. Jadi membantu panitia meskipun kita bukan panitia utamanya, tapi kita dilibatkan untuk di event tersebut. Nah, kebetulan juga dari teman-teman sendiri yang basicnya sudah tahu olahraga, jadi apalagi event di lari juga, jadi udah tahu mereka kebutuhan peserta lari itu apa aja pengennya diapain toh. Jadi kayak kita mau lari, kita udah di KM sekian, kita udah ngap-ngapan, kita butuhnya apa. Nah, teman-teman itu sudah mulai tahu. Nah, dari situ mungkin sudah mulai istilahnya enak untuk diajak kerjasama dengan event-event yang ada di Jogja dan luar. Nah, kalau teman-teman yang pernah ikut semacam maraton gitu ya, atau lomba lari lah gitu ya, itu pasti muka-mukanya teman wajah-wajahnya nggak asing ya, pasti ada di salah satu titik. Itu lagi. Apa namanya kalau minum? Water station. Oh, water station. Itu ada Mas Agung itu. Jadi memang ketika event-event lari butuh juga ya manpower yang ngerti, bukan hanya sekedar manpower, karena kan nanti misalnya nih ada yang cedera atau apa kan harus diapain kan. Ini teman-teman yang lebih tahu gitu yang terlibat di situ. Sambil kita nunggu respon dari teman-teman yang menyaksikan kita live streaming ya. Teman-teman Tribuners, silahkan, kita sekarang live streaming bersama komunitas Freeletics Yogyakarta. Jadi di bincang komunitas siang ini kalian bisa simak di YouTube channelnya Tribun Jogja Official dan fanspage Facebook Tribun Jogja. Dan kalau kalian sudah follow-nya akun Instagramnya Freeletics Jogja, silahkan ya. Freeletics JK ya? JK, silahkan. Ke Mbak Yaya. Mbak, ini kalau profesi sehari-hari apa? Saya masih jadi tour guide. Oh, tour guide. Wah, tour guide ya. Tapi masih iya. Tour guide ya. Lah, ini tour guide itu kan sangat berhubungan dengan aktivitas fisik ya. Karena saya punya teman tour guide itu misalnya dari Bromo bisa sampai ke Bali, bisa sampai nggak pulang tuh bisa 3 minggu gitu misalnya kalau bawa terus dari luar. Nah, ini kan tentu berhubungan dengan fisik ya. Nah, ini sejauh mana pengaruhnya ketika sebelum ngikutin komunitas ini sampai sesudahnya, karena kan hubungan dengan kerjaan kan aktivitas fisiknya kenceng gitu. Iya. Kalau dulu sih masih kerja di kantoran waktu awal masuk Freeletics, terus ke sini jadi tour guide dan memandu yang wisatawan ini. Jadi biasanya emang harus perlu tenaga yang super ekstra, seperti saya nanti hari jadwal pertama harus ngantar ke Borobudur. Kan Borobudur naik-naik tangga tuh. Betul, apalagi naiknya jam 10 ke atas ya. Wah, mataharinya ada di sini itu luar biasa itu Borobudur. Iya, terus masuk terus naik, terus keluarnya pun itu harus jalan sekitar 3 kilo, 3 kilo sendiri ya kayak gitu. Terus nanti habis dari Borobudur langsung ke Prambanan. Jalan lagi. Itu dalam hari yang sama ya? Dari hari yang sama, jadi memang harus didoping dengan olahraga. Kalau saya cuma jalan-jalan aja seperti itu ya tepar sehari dari umpamanya kalau ngejar sunrise